Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya di bulan yang suci Ramadan ini, hari yang ke-16. Di hari yang ke-16 ini ya, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ghayruhu, dan berkata yang lainnya, tu'ajjilu dzamba bima tashtahi wa ta'ammulu at-taubata fi qabil wal mautu ya'ti ba'da dha ghaflatin ma dzaka fi'lul hazimil 'aqili. Tu'ajjilu dzamba, kamu menyegerakan untuk melakukan dosa, bima tashtahi, dengan apa yang kamu mau, dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau ingin melakukan dosa teh ya langsung diikutin baik. Ya, tu'ajjilu dzamba bima tashtahi wa ta'mulu ya at-taubata fi qabiri, dan kamu berharap taubat ya fi qabiri ya nanti. Jadi kalau taubat mah ya entar, artinya ketika dia melakukan dosa mah segera buru-buru, tapi ketika melakukan taubatnya bilangnya entar ge taubat ya. Wal mautu ya'ti ba'da ghaflatin, sedangkan mati itu ya akan datang setelah kelalaian ini ya. Mati itu akan datang ketika kita sedang dalam keadaan lalai, kita enggak ngeh ya bahwa ternyata kematian itu dengan kita jaraknya ya hanya sedikit doang, tinggal nyingkap doang. Ya, kalau kayak duit mah tinggal diputer doang. Ya. Madza ka fi'lul hazimil 'aqil. Yang seperti itu bukanlah perbuatan ya, orang yang sungguh-sungguh dan orang yang berakal. Jadi artinya orang yang berakal itu selalu berbuat apa yang bermanfaat untuknya. Dia selalu berpikir sebelum dia melakukan sesuatu. Berbeda dengan anak kecil, makanya dibilang orang yang akil, baligh ya. Orang yang berakal, orang yang baligh itu kategorinya adalah dalam fikih disebut dengan istilah mukallaf. Ya. Apa? Mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang mampu menanggung atau menerima tanggung jawab ya. Jadi orang yang mampu menerima tanggung jawab.
Jadi ketika orang itu sudah bisa menerima tanggung jawab, ya, maka dia akan terkena hukum. Syaratnya apa? Berakal. Maksudnya akal gimana? Ya, maksudnya akal adalah berarti dia sebelum melakukan sesuatu itu difikirkan. Ketika dia mengerjakan A, dapat manfaat apa? Ketika dia tidak mengerjakan, apa yang akan dia dapat? Selalu saja, ya, itu selalu saja kita lakukan. Ya, kalau orang yang berakal itu ketika melakukan sesuatu pasti memikirkan akibatnya. Ya, nggak bisa orang yang berakal itu, orang tidak dikatakan berakal ketika dia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Ya. Nah, maka dibilang tadi ketika orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, nggak bisa ngerem. Ketika ada keinginan untuk melakukan dosa, buru-buru dikerjain, nggak pakai dientar-entarin lagi. Ya, nyawernya, ayo, udah ayo baik. Berarti belum akil balik. Nggak dipikirin tuh, ya. Tapi masjid yuk, ntar dulu dah, gitu. Ntar masjid belum beres ajannya ge, gitu. Ya. Nah, ini kategorisasinya yang seperti ini, orang yang masih belum bisa berpikir jernih, ya. Nah, berarti iman itu yang kemarin kita sudah tanam itu, ya, butuh akal kita untuk berpikir, ya. Yes, itu makanya dia dikasih akal. Jadi kalau yang enggak dikasih akal, belum sampai akalnya, kategorisasinya masih belum mukallaf, enggak ada beban. Makanya anak kecil itu belum ada bebannya. Kenapa? Karena masih belum bisa diajak berpikir konsekuensi apa yang akan dia dapat, belum. Gitu. Ya. Nah, maka tadi keimanan itu butuh akal tuh. Ya. Ada hal-hal yang datang ke sini kemarin ujub, kemarin ria, ya. Diupayakan biar bisa tawakal, diupayakan biar bisa ridho, diupayakan biar bisa, ya. Nah, ini dengan dia berpikir tuh. Nah, sekarang bukan hanya kemarin dipinta untuk ridho, bukan hanya dipinta untuk tawakal, ya. Nah, sekarang dipinta juga nih, kudu dipikirin sebelum melakukan sesuatu, apa positifnya. Jadi bukan hanya berpikir tentang apa yang saya dapat ketika saya bekerja, ketika saya melakukan ini apa yang akan saya dapat, itu hal yang lumrah yang kita pikirkan. Kenapa dalam melakukan dosa ataupun pahala kita enggak berpikir itu? Iya, makanya gitu kan. Nah, ini nanti kalau misalnya tadi latihan-latihan yang dilakukan, ya, terus menerus, itu yang seperti dilakukan seperti oleh siapa, kaum behaviorism, ya, dalam ilmu psikologi itu, ya. Di antaranya adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu punya teori apa, pembiasaan, ya. Jadi dia uji coba dengan anjing tuh, ya. Jadi anjing itu sebelum dikasih makan dikasih lonceng dulu, gitu. Jadi dibiasakan seperti itu. Jadi kalau udah kasih lonceng teng 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 teng, itu awalnya hanya datang doang, nggak lama dikasih makanan. Kan kalau dikasih makan apa, anjing itu mulutnya keluar liur kan, gitu. Nah, jadi karena udah kebiasaan, akhirnya ketika dipencet lonceng udah langsung
keluarnya liur, gitu. Ya. Nah ini pembiasaan yang dilakukan, gitu. Nah Islam pakai pembiasaan, iya pakai. Tapi pembiasaan yang dimaksud oleh Islam bukan pembiasaan yang seperti anjing itu tadi. Nah itu, gitu. Iya. Jadi kalau tidak ada ruhnya nggak ikut, sama seperti itu tadi, Ivan Pavlov. Iya. Teng 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 jalan, gitu. Ya. Teng 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 jalan, gitu. Sama kayak gitu. Tapi yang dimaksud dengan Islam itu bukan seperti itu ujungnya. Tapi berharap pembiasaan itu dapat merubah apa? Karakter. Jangan, nggak boleh. Makanya nanti kalau dibiasakan seperti itu, ujungnya kayak gitu. Ntar kayak cerita kiai yang burung beonya mati. Iya. Nah itu, sholatnya karena biasa, apa sholatnya karena Allah? Kan salah lagi tuh. Iya. Iya. Jadi kalau kita olahraga kebiasaan, gitu, akhirnya terbiasa tuh, bisa ala biasa. Tapi yang diharapkan oleh Islam bukan hanya bisa ala biasa, gitu. Diharapkan dalam Islam itu bisa itu dia mengerti apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan, gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisa ala biasa. Nanti kayak burung yang cerita kiai itu, ya burung beo. Iya, burung beo itu diajarin la ilaha illallah bisa dia. Tapi ketika dia mati nggak ngucap la ilaha illallah, ya keluar aslinya, keak lagi. Iya, iya. Jadi suruh nyebut bukannya istighfar, karena astagfirullah, bukan, ngikutin but, gitu. Ya. Nah kita yang kebiasaan ke masjid itu, makanya yang sudah terbiasa harus mengevaluasi, jangan dijadikan itu ke kebiasaan. Makanya harus sadar betul kita ini, ternyata waktu yang kita lalui kemarin, cerita waktu itu agar kita sadar bahwa yang sekarang ini bukan yang kemarin, yang sekarang ini bukan yang kemarin, yang sekarang bukan yang ini, selalu baru. Jadi datangnya kita ke masjid itu bukan karena kemarin, bukan karena kebiasaan, bukan. Sholat bukan karena kebiasaan. Ya makanya ulama sufi itu ngajarin kalau ibadah dijadikan kebiasaan, salah jadinya. Akhirnya tidak mencetak karakter-karakter muslim yang soleh. Karakternya nggak berubah. Ya maaf nih, contoh. Ya ini buat evaluasi aja. Anak-anak santri itu. Di pondoknya dibiasain tuh. Bangun jam sekian, bangun jam sekian, bangun jam sekian. Udah liburan pulang ke rumah. Udah. Alah, siang lagi. Itu bukan suasananya, karena di sana yang digemblengnya itu adalah kebiasaan fisik tadi. Yes, tadi dibilang kita ceritanya ini bukan cerita kelas bawah ceritanya. Kalau cerita kelas bawah, iya pembiasaan dulu, ayo pembiasaan, nggak ada masalah, silakan pembiasaan. Yes. Tapi kalau sudah kita begini, sudah jangan dijadikan kebiasaan, harus berubah. Yes. Akan lebih tinggi lagi. Lah jangan masih bocah, nggak naik-naik, masih SD,
gitu. Jadi ini adalah kebutuhan kita. Jadi kita akan berupaya tuh untuk melakukan sesuatu itu bukan karena kebiasaan, tapi karena Allah. Ya, kebutuhannya kepada Allah. Gitu. Dan itu harus dilatih tadi. Tapi bukan berarti selesai sampai di pelatihan itu, bukan. Bukan dijadikan kebiasaan, bukan. Harus segera dibimbing, bukan itu jalannya. Ya. Jalannya itu harus dilurusin lagi. Gitu. Ya. Karena kalau jalannya nggak dilurusin, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya ke masjid mau ke masjid, ya, akhlaknya mah nggak berubah, nggak berubah. Iya, coba cek, ya, rajin ke masjid, namun ngomongnya masih pedas. Rajin ke masjid, ya, namun ya masih pelit. Rajin ke masjid, namun masih ya banyak hal-hal yang nggak berubah. Kenapa? Karena dijadikan kebiasaan. Gitu. Bagaimana dengan hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah? Kata hadis Rasulullah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Ini kan butuh pembiasaan tuh. Jangan dikira mudah. Sekarang entar aja dah saya ngomong la ilaha illallah pas mau meninggal. Nggak bisa. Yang pertama memang ini betul ada faktor pembiasaan. Tapi pembiasaan yang dimaksud adalah bukan pembiasaan yang dijadikan adat. Pembiasaan yang dijadikan tadi bisa ala biasa, bukan. Tapi pembiasaan yang diharapkan itu adalah ngakar tuh di dalam hati itu, tertancap gitu. Jadi kalau hanya sekedar kita zikir la ilaha illallah beribu-ribu gitu, tapi nggak masuk ke sini, sama aja bohong. Kayak burung beo tadi, ya. Orang datang, assalamualaikum. Orang datang, la ilaha illallah. Pinter banget burung beo ya. Katanya pinter. Diajarin, udah kebiasaan. Dan itu bukan karena dia punya akal diajarin bisa, bukan. Tapi karena dibiasakan. Karena dia punya insting, oleh Allah dikasih. Dia dikasih gorizah kalau bahasa Arabnya. Bahasa kitanya insting. Itu semua makhluk dikasih insting. Semua makhluk dikasih yang namanya apa? Kebutuhan. Insting itu sesuatu yang dia butuhkan ya untuk tubuh dia. Iya, itu insting, Pak. Gitu. Bukan mikir, bukan. Makanya kita manusia ketika iba muncul kepada orang, itu kalau iba itu ya memang udah karakter, udah insting. Lihat orang susah tuh kasihan. Tapi ketika ngelihat orang susah itu ngebantu, itu yang diharapkan tuh. Bukan hanya sekedar aduh kasihan, nggak mau nolong, enggak. Itu kan dalam Al-Quran, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu kan? Jadi ketika orang itu bersedekah, ya, antara orang yang sedekah dengan yang enggak sedekah itu secara naluriah orang akan berpikir yang sedekah itu baik. Ya. Siapapun orangnya, apapun agamanya,
Tapi ketika sedekahnya itu karena Allah dengan sedekah yang tidak karena Allah, itulah bedanya. Ya iyalah, jelas lah. Kayak kita orang Kristen nih, orang non Muslim, ketika dia bersedekah, ada kebaikan yang dia dapat. Tapi kebaikan itu hanya dia terima di dunia, nggak sampai ke akhirat. Iya, iya. Dia dapat kebaikannya di mana? Di dunia. Di akhirat jadi pahala nggak? Ke bawah nggak ke akhirat? Itulah yang membedakan antara iman dengan tidak iman. Kalau iman dibawa ke akhirat. Nah berarti sekarang kalau orang yang beriman sedekahnya bukan karena Allah, sampai enggak? Lah kagak lah. Bagaimana mau sampai? Lah enak temen. Apa bedanya antara apa yang tadi non muslim? Jadi sedekah itu akan membuahkan kebaikan. Yes. Mau muslim mau kafir itu ketika bersedekah pasti dapat kebaikan. Bedanya mereka dapat kebaikan di dunia doang, enggak ke bawah ke akhirat. Yes, ujungnya. Dan hebatnya kita itu ketika melakukan kebaikan tanpa pamrih, Pak. Seharusnya itu yang dimaksud dengan ikhlas. Apa buktinya? Indikatornya orang yang memberi tanpa pamrih itu ketika dia sudah memberi dan orang yang diberi tidak membalas pemberiannya, itu nggak marah. Itu aja tuh salah satu di antara indikatornya tuh. Ya, saya nolong Bang Ali tuh, kasih Bang Ali, kasih. Ntar suatu saat ketika saya butuh, ya tahu-tahu Bang Ali kata saya, Bang saya lagi butuh. Aduh saya lagi repot banget Ustaz. Itu saya marah tuh. Yalah, kemarin gue bantuin baik, sekarang pas gue lagi susah udah dibantu pisan gue gitu. Awas lu ya, kata kita gitu. Itu berarti pemberian kita yang kemarin itu bukan karena apa. Ada udang di balik itu. Iya. Itu aja mudahnya, gampangnya tuh. Logikanya kalau kita sekarang beramal itu karena Allah, maka seyogianya kita ingin mengharapkan balasan bukan dari dia, tapi mengharapkan balasannya dari Allah. Maka kalau dia tidak membalas kebaikan kita, nggak marah, karena yang kita harapkan balasan dari Allah itu. Itu logikanya. Enggak. Gimana? Yes. Ya kita niatin itu untuk sedekah lillah. Gitu. Kita niatin karena Allah, bukan karena yang lain. Saya ngebantu Anda karena Allah, saya ngebantu Anda karena Allah. Cukup begitu aja. Ya, mudah-mudahan Allah catat sebagai karena Allah. Gitu. Disitulah pentingnya niat. Dan itu nanti beda ngasih itu antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat kudu diucap. Saya zakat nih. Karena orang yang nerimanya nanti nggak tahu ini uang zakat apa uang sedekah. Kalau zakat mah ikhlas nggak ikhlas kudu ikhlas. Kewajiban soalnya. Iya. Lah utang lah. Gitu. Kagak, dosa malah kalau zakat mah nggak ngasih. Kewajiban. Mau ikhlas kayak mau enggak kayak sholat
mau ikhlas mau enggak, sholat wajib. Gitu. Malas banget sholat, pokoknya sampai diomelin, sampai digebukin kasarnya gitu. Sholat juga akhirnya. Nggak apa-apa, karena itu kewajiban. Beda sama sodako atau hadiah maksudnya. Gitu. Iya, karena itu kewajiban. Gitu. Nggak bisa nggak bisa digantikan. Wajib kudu. Bagian malas banget kayak apa, kayak terpaksa gua sholat dah, terserah aja. Mau terpaksa kayak mau kagak kayak kudu sholat. Gitu. Mau ikhlas mau enggak terserah. Gitu. Pahalanya gimana? Ya itu mah yang penting udah kan definisi wajib itu ketika dikerjakan ya dapat pahala. Ketika ditinggalkan dapat dosa. Itu definisi wajib kan gitu. Nggak ada di situ ketika dikerjakan ya dengan ikhlas dapat pahala gitu. Terus apa bedanya dengan ikhlas dengan tidak ketika melaksanakan kewajiban? Nah, bedanya ketika dia ikhlas maka buahnya akan memperteguh dan memperkuat keimanannya tuh. Itu buahnya, Pak. Kita sama nih yang tadi cerita ke masjid itu karena kebiasaan. Jadi bukan karena ikhlas, karena kebiasaan, akhirnya nggak ada buah yang masuk ke sini memperteguh keimanan, nggak ada. Ya sholatnya ya tetap tadi wajib, cuman nggak ada buah, nggak dapat bonus, gitu. Nah itu ikhlas tuh ke situ nanti larinya, gitu. Jadi tetap ada beda tuh yang melaksanakannya dengan ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Jadi cerita tentang keimanan itu tadi, bagaimana itu kita perkuat, bagaimana itu kita perteguh itu butuh item-item ya, seperti kemarin tawakal, terus ridho, qanaah, itu butuh itu. Mencegah hasud, mencegah ghibah, mencegah ujub, mencegah ria, itu perlu itu. Yes, itu dasarnya sebetulnya. Ya, dasarnya itu. Ada sahabat yang bertanya ke Nabi, itu ada si A katanya, dia sholat tapi maksiat terus, gimana Nabi? Kata Nabi sholat terus. Karena sholat wajib. Kan katanya sholat tanha anil fahsyai wal munkar, tapi kok dia melakukan apa? Kemaksiatan. Iya. Kata Nabi nggak apa-apa, terusin aja sholatnya. Jangan berhenti. Kenapa? Karena sholat itu wajib, nggak bisa ditinggal. Bahkan kata Nabi nanti sholatnya yang akan mencegah dia dari munkaran itu. Berharap sholat yang dilakukannya sering itu ada keikhlasan tuh di situ. Tapi paling tidak ketika orang sholat maka dia nggak melakukan maksiat, udah paling nggak itu. Hah? Lah iya waktu sholat. Ya. Pada saat dia sholat dia nggak maksiat, paling nggak itu. Iya. Judi lagi. Lah iya. Waktu sholat dia nggak maksiat ya. Iya. Kan waktu sholat nih kagak judi tuh. Lagi sholat gimana mau judi dia? Iya, doanya biar menang katanya. Dia yang bisa judi lagi, biarin aja nggak apa-apa, jangan diberhentiin sholatnya. Lo judi sholat juga, lo udah mendingan jangan sholat, salah, nggak boleh. Iya percuma lo sholat gitu, nggak ada percuma. Sholat mah tetap sholat, karena sholat itu kewajiban. Gitu.
Iya, iya sama dia kayak begitu. Iya. Paling enggak pada saat dia sholat dia enggak maksudnya. Syukur-syukur tadi sholatnya penuh dengan keikhlasan. Yes. Lambat laun kan nyerah juga tuh. Gitu. Berharapnya begitu. Wa qala Daud li Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud berkata kepada Nabi Sulaiman, ya. Yustadallu ala taqwal mu'min bisalasin. Ditunjukkan atas ketakwaan seorang mukmin itu oleh 3 hal. Jadi 3 hal ini akan menunjukkan kepada ketakwaan orang mukmin. Yang pertama, husnit tawakkuli fi ma lam yanal. Ya. Baiknya tawakal terhadap sesuatu yang belum ia dapatkan. Ya Pak, kemarin kita bilang tawakal kapan? Ya, tawakal itu pada saat kita bekerja tuh. Tawakal itu dari awal. Ketawakalan kita yang sesungguhnya itu sebelum kita dapat. Ya. Jadi sebelum kita dapat itu kita udah tawakal tuh, kita udah serahin ke Allah tuh. Sebelum kita dapat. Jadi bukan kita udah selesai kerja terus akhirnya udahlah serahin aja sama Allah lah. Bukan. Dari awal tuh kita bekerja itu udah nyerahin ke Allah. Ya. Iya. Usaha itu termasuk tawakal. Lah iya kan artinya kita nggak tahu untung atau tidak. Iya, ketika dihitung untung, tahu-tahu rugi karena udah tawakal ke Allah nggak ada masalah. Karena yang terpenting bagi dia adalah usahanya. Yes. Yang terpenting bagi kita orang Islam itu adalah proses, bukan hasil. Hasil bukan hak kita. Kalau yang diharapkan dari kita itu hasil, Pak, waduh jauh banget dari, ya, jauh api dari, ya. Maka yang dituntut dari kita bukan hasil, yang dituntut dari kita adalah prosesnya. Sejauh mana proses yang sudah Anda lakukan? Gitu. Hah? Iya. Jadi nggak dapat nilai secara duniawi, tapi ukhrawi pasti dapat. Nggak pernah ukhrawi nggak dapat, pasti dapat. Meskipun duniawinya kelihatan kayak nggak dapat. Iya kata kita mah. Padahal enggak hapus. Ya, wa husnir ridha fi manalah. Ketika belum dapat dia tawakal, ketika udah dapat dia ridho. Ketika tawakal dia kerja belum dapat kan tuh, dia tawakal tuh. Ketika dia dapat ridho tuh. Mau sedikit mau banyak bahkan nggak dapat ridho lah. Ya, sedikit ge kudu ridho, kagak dapat ge kudu ridho, apalagi sedikit, terlebih banyak. Karena ridho itu maknanya apa? Senang, senang menerima tuh, menerima dengan senang hati itu ridho namanya. Nah iya kan, malah rugi seandainya kita nggak ridho. Lah iya kita kesel baik dapatnya begitu, gitu. Kita nggak kesel kayak dapatnya begitu, maka mendingan ridho. Iya. Nah itu yang kemarin kita cerita tentang penyakit itu. Lah iya kan, ini kan di sini juga dapatnya, gitu. Jadi ketika kita sakit terus kita ridho, gitu. Kata Allah
Allah ngejamin tuh. Seandainya aku matikan dia, oke, maka aku jaminkan surga untuknya. Tapi seandainya aku sehatkan dia, maka akan aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik, dan akan aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, dan akan aku hapuskan dosa-dosanya. Coba itu. Hah? Iya. Kita mungkin sekilas cuman iya doang, belum ngerti itu belum. Ya. Kita belum ngerti. Bagaimana tadi darahnya itu diganti, dagingnya itu diganti dengan daging yang lebih baik, belum ngerti itu. Karena kita belum eksperimen, belum ngeliat. Hah? Belum ngeliat. Tapi ketika kita sudah dilihatkan, ternyata tubuh kita ini dalam setiap harinya itu pasti berganti itu darah itu. Ada peredaran darah yang berputar itu, dan akan terus berubah, disesuaikan dengan usia. Ya usia segini berarti darahnya menunjukkan usia segini. Asal ngaji ngantuk gitu. Emang udah wayahnya gitu. Iya, dikit-dikit pegel gitu. Ya, emang udah begitu, udah dari sononya. Dia pas dicek orangnya kagak ada, itu darahnya diambil, dicek, wah ini darahnya Pak Haji Tatang ini. Emang begini udah. Iya, regenerasinya udah segitu, beda sama bocah tuh. Regenerasinya itu cepat, darah dia itu. Dan ternyata Pak, orang yang ridho terhadap ketetapan dan ketentuan Allah, bahkan penyakit sekalipun, itu regenerasi darahnya itu akan sama seperti anak-anak itu. Nggak kesel dia mah, nggak. Makanya peredaran darahnya bagus, tubuhnya sehat, nggak sama kita. Itu nyanyi oma itu darah muda, wah itu bener Pak itu. Nggak ada. Apa yang mau dipusingin sama dia? Duit tinggal minta, hah? Main ya tinggal main. Lah iya, dia mah kalau udah kesel nangis, udah nangis selesai udah. Habis digebukin bapaknya, besok dia tahu bapaknya mau ngegebukin cuma segitu doang, besok mau dipeluk lagi. Kagak. Kita mah kan dipikirin, ini sakit dari mana datangnya ya? Apa gara-garanya ya? Makan apa tadi ya? Wah, panjang itu, Bang. Iya. Lah oh. Lah orang dapat yang kayak begitulah. Lah yang sakit ngeluh mulu mah orang masuk ke kategori tadi orang. Kita agak itu tuh ya untuk menjaga kalau itu ya sabar. Ya itulah makanya itu kan kembali itu tadi keimanan tuh. Ya. Gini Pak, iman itu Pak enggak rasional juga. Sekarang kita ngaji begini nih, dikasih tahu sama kita begini begitu, tetap kata kita ngomongnya gampangnya tuh, lu nggak ngerasain sih, gitu. Susah Pak, nggak bisa. Kalau dikasih apa yang kita mau mah manis. Lah, iya, tapi kan logika kita itu nggak bisa Pak, kita keimanan itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki itu. Nggak bisa. Disitulah nanti kita berupaya tuh supaya dikasih. Iya.
Nah iya kalau dia marah ya udah maafin gua. Kalau dia marah ya maafin lah. Kita jangan terus-terus kasih semangat kalau gitu Pak. Betul Pak itu Pak. Ya. Jadi orang yang ini saya soal melihat gitu, pengalaman itu terjadi itu. Ya ada seorang syekh itu usianya udah sepuh gitu. Pernah ngaji, pernah saya cerita di sini kalau masih ingat itu. Jadi ada profesor yang bisa ngecek darah tuh. Jadi ketika dicek oleh profesor itu darah si anu ini penyakitnya ini, makan ini makan ini itu hebat itu profesor itu. Maka dikasih obatnya begini, gini dan seterusnya. Pas dia cek punya syekh itu yang udah sepuh, itu dicek, gila katanya. Struktur darahnya itu sama kayak darah anak bukan usianya. Kenapa itu terjadi? Oh, beliau udah sampai ke makom ridho itu. Dan ternyata yang Nabi bilang benar. Jadi kita kalau mau sehat cukup ridho terhadap ketetapan dan ketentuannya, udah aman. Iya lah, mau bagaimana lagi? Dipusingin nggak? Tetap pusing. Mendingan kayak ridho sekalian udah. Lah kasarnya kan kita mati kita hidup yang ngasihnya Allah. Lah iya biarin aja. Orang kebelet pikiran gimana? Lah itu makanya yang gak punya pikiran yang sehat itu Pak, benar. Yang banyak pikiran sakit. Benar. Betul Pak itu Pak, buktikan kalau nggak percaya Pak, silakan. Gitu. Jadi artinya ridho itu senang menerima tuh, sering mengucapkan alhamdulillah itu Pak, penting itu. Jadi dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Hah? Ya Allah, itu kalau bener dah, saya mau yakin kayaknya itu penyakit udah numpuk di dia itu, gitu. Cuman karena emang ininya mindsetnya nggak dirasa gitu. Itu kan dia perut sampai kayak gitu, makannya apa baik kan? Kagak. Nah itu artinya ridho itu sampai ke titik itu Pak, gitu. Dan ridho itu ternyata ya tanda bahwa orang itu takwa ke Allah. Dan maka tadi saya bilang nggak semua orang bisa tuh Pak untuk ridho tadi tuh. Jadi dikasih sakit tuh alhamdulillah ya Allah. Sampai ampun sampai ketakutan begitu ya. jangan katanya begitu. Padahal ya Allah, khair. Allah. Yang ketiga, wa husni sabri ala ma qad fat. Ya. Dan baiknya sabar terhadap apa yang tidak dia dapat. Jadi ketika enggak dapat sabar, ketika dapat ridho. Wah itu luar biasa dah, aman udah hidup dah. Gitu. Cek deh Pak, nanti nauzubillah min dzalik ya, kita dikasih ya, kalau emang Allah kasih mau bagaimana ya. Gitu. Jadi ketika kita terkena penyakit itu coba lawan dia dengan ridho itu. Alhamdulillah. Nah itu makanya
Kalau misalnya dia nggak dapat, maka dia punya sabar tuh, nggak sembuh, sabar. Dia berobat, Pak. Ketika berobat harus tahu, Pak, bahwa bukan obat yang menyembuhkan, bukan. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Kalau orang berobat dia yakin obat yang nyembuhin, musyrik, Pak. Musyrik. Tuh kan, apalagi itu tuh. Hah? Iya. Lah enggak, karena Allah. Coba Pak Haji Budi obatnya kemarin cerita obat darah tingginya karena garam, karena apa, karena sampai 7 macam tuh. Obat darah tingginya Pak Haji Tatang cuma 2 macam. Itu. Lah iya kan? Disuruh beli sama Pak Haji Budi yang begini belum tentu sembuh juga. Lah iya. Selain orang sanggup belinya juga sih. Lah iya katanya minum obat warung ge waras katanya. Enggak, Pak, tetap aja Pak yang nyembuhinnya Mas siapa? Allah, Pak. Harus punya keyakinan itu. Tapi tetap meskipun begitu juga nggak boleh jabrah juga. Ya. Jadi mentang-mentang semua karena Allah itu jabrah apa boleh dimakan, lah kagak juga lah. Nggak begitu, tetap kudu dijaga juga makannya. Jadi semua itu tetap tersinkronisasi tuh. Antara masuknya, antara keluarnya, semua terjaga, Pak. Jadi nggak masuknya sembarangan terus gue ini gue kuat nih bener nih gue mau karena ridho sama Allah makan apa aja. Nggak bisa, nggak boleh tetap. Karena Allah ngasih tuh yang halal, yang haram itu kan ada. Itu kan berarti ada batasan untuk kita. Iya. Bahkan kata Nabi nanti ujungnya sesuatu itu akan haram ketika berlebihan kan itu. Walaupun halal. Seneng makan durian, saking seneng ya makan durian sampai 5 nyamplung masih boleh kalau itu mah. Kalau sampai 5 durian itu yang 7 kilo satunya haram lah. Sendirian itu makan yang 7 kilo itu makan sampai 2 misalnya 7 kilo itu nggak boleh, nggak boleh. Lah iya, gitu haram itu jadinya. Jadi artinya agama kita itu ngajarin kita sampai begitu, Pak, untuk menjaga semua, Pak. Nggak ada yang nggak diajarin. Jadi kalau Anda mau sehat, Anda mau nyaman hidup, tadi itu ridho terhadap segala ketetapan dan ketentuan Allah. Mulai itu biasakan selalu alhamdulillah. Bangun alhamdulillah. Sakit-sakit kayak alhamdulillah, udah alhamdulillah terus. Hah? Kasih lagi dia temennya. Lah iya, kita kan begini, ada ungkapan dalam bahasa Arabnya itu faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Kita sekarang mau ngasih ridho ke bini kita nggak punya, nggak bisa. Kita nggak punya sabar, bini kita bilang sabar neng, sabar, kitanya nggak sabar, bagaimana mau ngasih sabar sama bini kita? Kata kita, saya meridho Ustaz, istri saya nggak ridho, gimana entenya aja nggak ridho, gimana istri ente mau ridho? Nggak bisa. Kasih dari kita dulu. Kita bisa ngasih kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, apa yang mau kita kasih? Nggak bisa, Pak, nggak punya. Kata kita udah sabar banget. Kalau kita udah sabar banget, kita bisa ngasih orang sabar. Kata kita udah ridho banget. Kalau kita udah ridho banget, kita bisa ngasih ridho ke orang. Nularin maksudnya. Orang yang udah punya itu ketika ngasih itu langsung sampai. Kenapa? Karena punya. Kalau nggak punya mah
bagian maksa ngasih kagak bakal bisa karena emang nggak punya. Kita sama anak ajarin anak kita yang sabar apa, kita aja kagak sabar, gimana mau nyampe ke anak kita, nggak bisa. Makanya ungkapan Syekhna itu, guru kami itu ungkapannya, kamu jangan ingin mencetak malaikat tapi kamunya itu iblis, nggak ketemu. Kita pengen anak kita jadi malaikat, kitanya iblis, bagaimana caranya? Nggak bisa. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Nanti dia akan, jika kita punya, pasti akan nular, nggak mungkin enggak. Yes. Makanya nanti ada ungkapan lagi, as-sabru bit-tasabbur. Kita nggak punya sabar, tapi belajar untuk sabar. Ketika kita belajar sabar, lambat laun nanti akan dikasih harapannya tuh. Kita nggak punya ridho nih, maka harus belajar untuk ridho. Ntar lambat laun kita dikasih. Kalau sekarang kita nggak mau nyoba, apalagi dapet, nyoba belum. Lah itu nyuruh orang doang ngomong, lu kagak redo banget sih, lah emang lu nya kagak redo, gimana orang mau redo gitu ya, bukan? Ya emang karena kitanya nggak sabar, dia nggak melihat dari cerminan kita bahwa kita itu sabar. Iya, karena kita nggak menunjukkan kesabaran sama dia. Makna sabar itu ntar di sini nih ada. Makna sabar itu bukan hanya sekedar sabar itu menahan diri, bukan. Sabar itu melakukan pun sabar. Lah iya, sabar diem baik. Sabar mancing baik. Gitu. Lah iya, sabar diem kagak kemana-mana. Lah sabar mah kerja tuh. Kakinya diomelin, ada gue diomelin, mancing baik. Lah iyalah. Lah iya. Ya, jadi memang itulah kita nggak bisa menularkan kalau kita nggak punya. Makanya di situ juga kita bisa lihat bahwa para sahabat itu pada sukses tuh. Kenapa? Karena yang ngajarinnya Nabi itu. Nabi punya semua, ditularin semua untuk ke para sahabatnya, sukses semua, nggak ada yang nggak sukses sahabat. Kenapa? Karena Nabi punya semuanya, ketularan semua. Ya, nah ini lagi-lagi buat evaluasi diri kita tuh, buat cerminan kita tuh. Nah sekarang kita nggak punya, gimana caranya biar punya? Berupaya untuk punya lah. Yes. Kita nggak bisa tawakal, Allah saya harus tawakal, berupaya untuk tawakal. Mulai kerja, ya Allah saya serahkan semuanya kepadamu sambil saya terus bekerja berusaha. Semua Engkau yang aturnya. Selalu mengkaitkan ke Allah. Sahabat Rasul nggak ada yang kere. Banyak yang kere mah. Ya insya Allah nggak ketemu mereka. Ya artinya memang ada sahabat yang dikenal dengan istilah ashabus suffah tuh. Ashabus suffah itu mereka yang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya nggak punya pekerjaan, kerjanya di masjid aja nungguin Nabi ngaji, nungguin Nabi ngajar tuh. Tapi mereka nggak minta, Nabi nyuruh. Orang-orang yang kaya, perhatikan ada orang ini nih, ngasih ke dia. Dia kerja juga. Hah? Iya enggak, ntar dia salah satu di antara tugasnya itu banyak orang-orang yang tadi di sana itu datang ke dia minta didoain karena dia fokus untuk zikir, fokus untuk ngaji.
Hah? Iya, diantaranya Abu Hurairah. Diantaranya itu banyak ashabus sufah itu. Jadi orang yang udah nggak kerja, nggak ngapa-ngapain tuh di masjid aja, gitu. Iya, zikir, sholat, gitu. Itu ada ayat Al-Qur'annya yang cerita tentang hal itu. Nah, orang-orang kaya disuruh perhatian sama mereka. Jadi makanya saya bilang konsep Islam itu tadi yang kaya disuruh untuk ngasih, yang miskin diajarin jangan minta. Ketemu kan? Sekarang masalahnya yang kaya kagak mau ngasih, akhirnya yang miskin jadi lah. Iya, itu masalahnya. Udah sama gebleknya dah. Lah iyalah, nggak ketemu jadinya. Jadi konsepnya salah udah. Jadi Nabi itu ngajarinya konsepnya Islam itu yang disuruh nyumbangnya, yang disuruh ngasihnya, yang kayanya yang disuruh ngasih, yang miskin udah tenang aja, lo urusan gue itu mah. Gitu. Nah sekarang yang kayanya nggak mau ngasih, yang miskinnya akhirnya minta maksa. Gitu. Nah iya. Ini zaman udah ya udah deket kiamat udah. Gitu. Ya sekarang itu kita banyak sedekah nggak dimakan banyak Pak, udah terbukti kok. Oh itu masih banyak yang miskin, ya itu karena tadi itu yang miskinnya nggak qanaah, yang kayanya juga nggak mau sedekah. Jadi ketika sedekah kebuang banyak gitu, jangan jauh-jauh dah. Tahlilan gitu tuh, banyak makanan, bawa pulang tuh, dimakan di rumah itu, basi, dikumpulin doang, serakah, buat ustad deh, buat ustad. Lah iya kan, sayang kagak dimakan, padahal lo biar kasih yang butuh aja, yang nggak butuh jangan bawa. Kita pun kita bawa sebutuhnya. Kira-kira kemakan nama kita bawa, kalau nggak kemakan jangan udah. Buat apa malah nambah-nambahin sampah? Nah itu nauzubillahi min dzalik, kita sekarang ngumpulin pahala dari masjid nih. Tahu-tahu nggak kepake pahalanya kan sama aja. Artinya pahalanya nggak kepake itu nggak ada athar, nggak ada pengaruh terhadap perilaku kita, sama aja bohong, gitu. Jadi artinya tadi ini antara kaya dengan miskin itu udah konsepnya beda, udah jauh. Belum lagi tadi tuh yang ngaku-ngaku miskin. Itu konsepnya begitu Pak. Lah iya, ya artinya ya mudah-mudahan Allah gantilah. Jangan takut. Bang harus begitu, mau gimana? Itu tawakal namanya. Lihat daripada sekarang dia nggak ada yang beli terus basi kan? Kalau dia berpikirannya udah sedekahkan aja karena Allah, mudah-mudahan gitu. Ketimbang nggak ada yang beli terus basi dibuang percuma, mendingan jadi sedekah, jadi baik. Dan ujungnya sama, anak-anak juga ketika itu diambil, wah semangatnya doang ambil, di rumah mah kagak dimakan, dibuang-buang, berebut di sini di sono. Kenapa? Karena nggak merasa butuh, yang ada tadi keserakahan. Jadi sayang semua. Jadi konsep itu harus kita harus apa? Mental ya, lagi-lagi ujungnya ya. Gitu. Mental ngerasa nggak punya, mental ngerasa susah, padahal udah cukup. Gitu. Nah ini nggak ketemu tuh, makanya akhirnya tadi tanda-tanda tadi hilang. Tawakalnya kagak, ridho ya kagak, apalagi sabar.
nggak ketemu akhirnya. Kadang-kadang datangnya Apanya? ya kita pelitnya kan. Pelit, langsung pelit baik gitu. Lah ya, karena tadi itu Pak nggak punya, di sininya nggak ada. Jadi imannya itu tadi cuman baru belum gede imannya. Dan ada nggak mau dipupuk. Sehingga akhirnya tadi itu ibadahnya hanya ibadah apa? Ritual doang. Ibadah cuma jadi kebiasaan. Tidak membuahkan hasil. Gitu. Ke masjid mah ke masjid, tapinya rasa tawakal sama Allahnya enggak ada. Rasa ridhonya enggak muncul. Ya lebih baik sih ketimbang kagak ke masjid gitu. Gitu. Iya masih menang banyak masih. Cuman sekarang kita mau naikin kelasnya, jangan di situ baik. Naik kelasnya. Gitu. Jadi bukan hanya ke masjid tapi dapat mencerminkan perilaku tuh, mencerminkan akhlak tuh. Nah, itu yang sering kita bahas bahwa Nabi diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ternyata akhlak itu lahir dari ibadah. Nah, itu kan. Yes, buah dari ibadah. Ibadah yang kayak apa? Ibadahnya tadi ridho, ibadahnya ikhlas, ibadahnya sabar. Itu semua perangkat dipakai. Baru keluar tuh akhlak-akhlak itu. Keluar tuh sabar tuh, keluar tuh ridho tuh, keluar tuh tawakal tuh. Gitu Pak. Yes. Yang pertama caranya adalah tadi tuh, ketika kita melakukan itu yakinkan bahwa itu adalah Allah yang menginginkannya. Itu tawakal tuh. Ya Allah, saya serahkan ke Engkau ya Allah. Mau ke masjid dari rumah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tawakal. Awal udah begitu. Sehingga ketika nanti selesai sholat pun, ya Allah alhamdulillah saya sudah melakukan kewajiban itu semua karena Engkau yang kasihnya. Dan mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Ini belum tentu baik. Nanti harus lebih baik lagi. Jadi selalu kesana. Semuanya dikaitkan ke Allah. Semua di awal, di tengah, bahkan di akhir nanti. Semua ke Allah. Berharap ketika kita mengangkat tangan tuh Allahu Akbar sambil niat tuh, sambil ngucapin Allahu Akbar tuh, sambil kita bilang ya Allah karena kehendak-Mu saya mengangkat kedua tangan ini ya Allah. Kalau Engkau nggak berkehendak ini nggak bisa saya angkat tangan ya Allah. Selalu begitu Pak. Sedekap lagi tangan kita tuh, sedekap juga ya Allah, di tangan saya sedekap Engkau yang udah aturnya. Mudah-mudahan jadi keberkahan, mudah-mudahan sholat yang saya lakukan Engkau terima. Begitu Pak. Semua gerakan yang kita lakukan itu selalu kita kaitkan Engkau yang udah punya kehendaknya. Dan saya berharap dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan keridhaan Engkau kasih tuh ke kami tuh, ke aku tuh. Ridho, sabar, tawakal. Ya Allah kasih. Gitu Pak. Sehingga akhirnya nanti kita merasa bahwa semua itu adalah Allah tuh. Kita ketika dibilang orang rajin banget ke masjid. Enggak saya mah. Orang rajin pisan saya mah. Enggak, Bang Ali rajin banget ke masjid. Wah, tuh lu enggak tahu gua sih. Kagak begitu enggak. Iya, siapa dulu gua gitu. Enggak Pak. Hilang itu Pak, hilang. Karena dia merasa bahwa semua itu atas bimbingan Allah. Allah nggak bimbing nggak bisa. Hah?
Ya Allah ngasih jalan macam-macam Pak. Ada yang melalui musibah, ada yang melalui rizki, ada yang melalui dan seterusnya. Nah ini semua itu kan bagaimana kita tetap biar terombang-ambing, digoncang sana, goncang sini, tetap nggak ke Allah, kan itu kan harapannya. Yes. Ada musibah datang, rezeki datang, berubah enggak? Lah iya. Itu kan untuk menguji itu. Jadi semuanya itu udah. Coba di surat Ar-Rahman itu, sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Apa artinya itu? Akan aku kosongkan, kata Allah. Sanafrugu, akan aku bereskan, akan aku kosongkan, akan aku selesaikan. Ayyuhats tsaqalan, sesuatu yang berat. Problem-problem itu kalau Allah hilangin semua, hilang Pak, nggak ada masalah. Maka ayat sebelumnya apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi itu minta ke aku, kata Allah. Ketika dia sudah meminta, kata Allah, Allah nggak berhenti, Allah sibuk untuk mengabulkan seluruh permintaan kita. Maka ketika Anda sudah meminta, kata Allah, sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Nggak ada urusan yang nggak beres kalau Allah udah. Makanya ketika Allahu Akbar itu, harapannya adalah Allahu Akbar, semua masalah nggak ada, yang penting hanya Engkau Allah, nggak ada lagi selain Allah. Allah lah yang maha besar. Seluruh permasalahan, ente bilang ente besar, jangan takut. Saya kagak takut pisan sama ente yang gede banget, ge. Saya punya yang menyelesaikan masalah yang lebih besar daripada itu. Lah, enggak gencar pisan, Pak. Nah, itu tuh makna itu sampai ke situ tuh, berharapnya tuh. Nancep di hati kita tuh. Mantep. Nah itu kalau udah punya sabar, udah punya tawakal, udah punya ridho, aman udah. Gitu. Nah caranya tadi belajar untuk sabar, belajar untuk tawakal, belajar untuk ridho. Ya emang belajar awalnya gitu, sabar, ya itu lagi tasobur berarti gitu. Lagi belajar untuk sabar gitu. Ya, oke cukup ya. Ya jadi mudah-mudahan ya kita semua dikasih oleh Allah seluruh akhlak-akhlak tadi, ya sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini, ya, dan mewarnai kehidupan ini dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.